Indonesia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis penyelenggaraan pemilu oleh KPU di Kota Serang. Untuk itu, sebelum itu, perkenalkan saya Aryo Hendrawan dengan NIM 666123017 sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Saya Trianika dengan NIM 66612304148. Saya Dewi Ratu Apsarjati dengan NIM 66612301156. Saya Sabila Razi dengan NIM 66612301171. Saya Zahra Khairunisa dengan NIM 66612302000. Oke, mungkin pemateri bisa langsung menyampaikan materinya. Baik, di sini ada pendahuluan. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang konstitusional untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu bukan sekedar formalitas, melainkan syarat mutlak dalam negara demokrasi untuk memberikan legitimasi yang kuat bagi pemimpin terpilih serta menjamin terjadinya pergantian kekuasaan yang sah dan teratur. Keberhasilan pemilu tidak hanya dilihat dari aspek teknis pencoblosan, tetapi dari proses sistemik yang menjaga integritas dan kepatuhan terhadap asas luber jurdil. Penyelenggara pemilu dituntut bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel guna melindungi hak suara rakyat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kegagalan dalam menjaga integritas ini berpotensi mencederai demokrasi dan legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan. Sebagai lembaga mandiri, KPU memegang tanggung jawab penuh dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh tahapan pendidikan politik kepada masyarakat. Dalam praktiknya, KPU didukung oleh badan ADHOC seperti PPK, PPS, dan KPPS sebagai ujung tombak di lapangan yang sangat menentukan validitas suara rakyat. Sinergi dan penguatan kelembagaan ini menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan rakyat dan stabilitas transisi kekuasaan. Pemilu 2024 menjadi momentum demokrasi terbesar di Indonesia karena dilaksanakan secara serentak untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kompleksitas pemilu meningkat akibat banyaknya tahapan, luasnya wilayah Indonesia, distribusi logistik, serta penggunaan teknologi seperti aplikasi Sirekap yang masih menghadapi berbagai kendala seperti infrastruktur dan kemampuan teknis petugas. Tingginya beban kerja, penyelenggara juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemilu itu sendiri, di mana partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024 tergolong tinggi, didukung oleh peran media sosial, sosialisasi KPU, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Namun, tantangan ini meliputi hoaks, politik uang, pelanggaran kampanye, dan netralitas ASN masih ditemukan di berbagai daerah, sehingga pengawasan pemilu perlu diperkuat. Nah, di sini tuh ada partisipasi masyarakat di Kota Serang. Nah, kondisi pemilu tahun 2024 di Kota Serang itu menunjukkan dinamika demokrasi yang cukup baik, di mana pemilihan presiden itu partisipasi masyarakatnya ada di angka 85,3%. Untuk pemilihan kepala daerah ada di 72,76%. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota KPU Kota Serang, di mana tingginya partisipasi ini dipengaruhi oleh sosialisasi melalui penyuluhan, media sosial, dan pendidikan pemilih. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti kesalahan administrasi, keterlambatan logistik, koordinasi antar petugas, serta adanya pemungutan suara ulang atau PSU di berbagai lokasi TPU.
Nah, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penyelenggara pemilu tahun 2024 khususnya di KPU Kota Serang yang memiliki dinamika partisipasi yang tinggi serta berbagai kendala teknis. Penelitian ini maka itu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan partisipasi masyarakat, dan hambatan selama tahapan pemilu berlangsung. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada gambaran penyelenggaraan pemilu di Kota Serang pada tahun 2024. Nah, jadi rekan-rekan sekalian bahwa penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 di Kota Serang menjadi salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara langsung. Dalam pelaksanaannya, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Serang dengan melibatkan badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS. Secara umum juga pelaksanaan pemilu di Kota Serang berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mencapai tujuan demokrasi. Nah, rekan-rekan sekalian, berdasarkan hasil wawancara dari kelompok kami dengan Komisi Pemilihan Umum di Kota Serang, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada tahun 2024 tergolong cukup tinggi, yaitu partisipasi pada pemilihan legislatif dan presiden mencapai sekitar 85,3%, sedangkan partisipasi pada pilkada wali kota Serang mencapai sekitar 72,76%. Tingginya angka partisipasi tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Kota Serang sudah cukup baik. Masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga mulai menunjukkan keterlibatan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu di Kota Serang. Nah, rekan sekalian, walaupun sudah berjalan, tetapi berdasarkan hasil wawancara juga terdapat beberapa kasus pelanggaran seperti adanya pelanggaran netralitas ASN dan dugaan intervensi kekuasaan dalam proses politik. Selain itu juga terjadi adanya pemungutan suara ulang di beberapa TPS akibat adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan ketidaksesuaian data hasil rekapitulasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait upaya KPU Kota Serang dalam menjaga kualitas pemilu. Dalam menjaga kualitas pemilu tahun 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini berupaya menerapkan asas luber jurdil melalui pengawasan, penerapan regulasi, dan juga peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. KPU juga aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat melalui program Ghost to School, Ghost to Campus, media sosial, dan kegiatan edukasi pemilih. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik dan bahaya politik uang. Upaya yang dilakukan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti kualitas data pemilih, integritas badan ADHOC, dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN, sehingga evaluasi dan perbaikan tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Serang. Selanjutnya, terkait mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2024. Partisipasi politik masyarakat Kota Serang pada pemilu tahun 2024 tergolong tinggi, dengan tingkat partisipasi sebesar 85,3% pada pemilu presiden dan legislatif, serta 72,76% pada pilkada wali kota Serang. Tingginya partisipasi pada Pilpres dipengaruhi oleh besarnya perhatian masyarakat terhadap kepemimpinan nasional, luasnya pemberitaan media, serta tinggi arus informasi politik. Ada lebih rendah karena perhatian masyarakat terhadap isu politik lokal masih kalah dibandingkan dengan isu nasional. Meski demikian, angka partisipasi pilkada tetap menunjukkan kesadaran politik masyarakat yang cukup. KPU Kota Serang juga berupaya meningkatkan partisipasi melalui program sosialisasi seperti Ghost to School dan Ghost to Campus, khususnya bagi pemilih pemula dan mahasiswa. Secara keseluruhan, tingginya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh perhatian terhadap Pilpres, akses informasi politik, dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada penyelenggara pemilu. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024 di Kota Serang dipengaruhi oleh kualitas penyelenggara itu sendiri, khususnya KPPS sebagai pelaksana teknis
di TPS. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan KPU Kota Serang, proses rekrutmen KPPS telah dilaksanakan sesuai aturan KPU melalui seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, tanggapan masyarakat, dan bimbingan teknis. Nah, seleksi dilakukan untuk memastikan anggota KPPS memenuhi syarat, netral, dan memiliki kondisi kesehatan yang baik sebagai evaluasi dari pemilu 2019. KPU juga membuka ruang tanggapan masyarakat guna menjaga integritas penyelenggara. Setelah lolos seleksi, anggota KPPS mengikuti BIMTEK terkait tata cara pemungutan suara dan penggunaan aplikasi Sirekap. Kemudian selain itu, koordinasi dilakukan secara berjenjang dari KPPS hingga KPU Kota Serang sehingga komunikasi dan penanganan kendala di lapangan menjadi lebih efektif. Nah, secara umum, proses rekrutmen, pelatihan, dan koordinasi menunjukkan upaya KPU dalam membangun tata kelola pemilu yang profesional dan terstruktur. Boleh di next. Oke, selanjutnya kendala dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Serang masih menghadapi sejumlah kendala, baik itu dari aspek politik maupun administrasi. Nah, salah satunya persoalan utama adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN dan adanya intervensi kekuasaan melalui mobilisasi aparat desa atau kelurahan untuk mendukung kandidat tertentu. Nah, kondisi tersebut berpotensi mengganggu prinsip pemilu yang jujur, adil, serta mengarah pada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau yang disebut TSM. Kemudian selain itu ditemukan pula masalah administrasi seperti pemilih yang tidak memenuhi syarat namun tetap memilih, serta ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan hasil rekapitulasi di beberapa TPS. Nah, permasalahan tersebut menyebabkan dilaksanakannya PSU atau pemungutan suara ulang. PSU ini menjadi langkah korektif untuk menjaga legitimasi hasil pemilu, tetapi juga menunjukkan bahwa pengawasan dan ketelitian administrasi di tingkat TPS masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyelenggaraan dan penguatan pengawasan menjadi hal penting untuk meminimalkan pelanggaran pada pemilu berikutnya. Boleh di next. Selanjutnya, evaluasi dan upaya perbaikan penyelenggaraan pemilu. Nah, sebagai bentuk evaluasi pemilu 2024, KPU Kota Serang telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Salah satu yang utamanya ialah pengetatan rekrutmen Badan ADHOC melalui pemeriksaan rekam jejak menggunakan sistem informasi anggota KPU dan Badan ADHOC atau yang bisa disebut SIAKBA. Nah, sistem ini digunakan untuk memastikan calon penyelenggara memiliki integritas, profesionalitas, dan mampu menjaga netralitas. Kemudian selain itu, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu dan ASN juga diperkuat guna mencegah pelanggaran netralitas maupun manipulasi administrasi. KPU Kota Serang turut meningkatkan kualitas administrasi dan pelaksanaan bimbingan teknis agar lebih memahami prosedur teknis serta mampu meminimalkan kesalahan yang dapat menyebabkan PSU ini. Nah, secara keseluruhan, evaluasi tersebut menunjukkan komitmen KPU dalam membangun tata pemilu yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Oke, jadi di sini ada video mengenai pemilu di Indonesia. Mungkin bisa langsung di play. Mohon maaf teman-teman, sebelum lanjut ke video, kita buka sesi diskusi dulu ya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, baru ada 2 orang yang mau bertanya. Yang lain dipersilakan untuk raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain, kepada Maria dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Ya, silakan Maria.
Maaf, tadi lama. Jadi, berisik banget. Ya nggak apa-apa Maria. Apakah penggunaan teknologi seperti Sirekap yang telah dijelaskan oleh kelompok kalian itu benar-benar bisa meningkatkan transparansi pemilu atau justru malah menambah resiko kesalahan, mengingat seperti yang telah kalian sampaikan bahwa nggak semua petugas di sana itu punya kemampuan teknis yang sama, dan juga tolong sertakan paparan contoh permasalahan teknis petugas yang terjadi pada pemilu di Kota Serang kemarin. Terima kasih. Oke, terima kasih Maria atas pertanyaannya yang sangat menarik. Mungkin kita tampung dulu ya. Bisa dilanjut. Naila Jita, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah tingginya partisipasi pemilu selalu menunjukkan kualitas demokrasi yang baik? Lalu jelaskan alasannya. Oke, terima kasih Naila. Mungkin bisa dilanjut oleh Hanifatun. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaannya, menurut perspektif kalian, apakah pelaksanaan pemilu secara offline masih relevan mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan? Atau pemilu sebaiknya mulai dialihkan ke sistem online seiring berkembangnya era digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi? Selain itu, apa saja keuntungan, tantangan, dan risiko yang mungkin muncul jika pemilu dilaksanakan secara online? Terima kasih. Oke, terima kasih Najwa. Boleh Fatur untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, sini lokusnya ini kan kalian di Kota Serang. Menurut kelompok kalian, mana yang lebih dominan memengaruhi partisipasi pemilih? Apakah dari sosialisasi KPU, tingginya perhatian pada Pilpres, atau faktor lain seperti mobilisasi politik? Seperti itu. Oke, terima kasih Fatur. Selanjutnya, Neneng dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, sejauh mana koordinasi antar penyelenggara kayak seperti antara KPU dan Bawaslu itu mempengaruhi kelancaran tahapan pemilu di Kota Serang? Terima kasih. Oke, terima kasih Neneng. Selanjutnya ada Herda di sana, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Maaf kalau berisik teman-teman. Saya ingin bertanya, bagaimana analisis kelompok kalian terhadap keputusan melakukan PSU atau pemungutan suara ulang sebagai solusi? Apakah itu bentuk keberhasilan koreksi sistem atau justru malah menjadi bukti bahwa dari awal sudah ada kegagalan? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Herda. Mungkin izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Namun kita akan sambil menayangkan video ya. Pemilu di Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Ya, presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemenang. Di Indonesia, pemilihan DPD mengikuti sistem distrik tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu. Ada yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Saat ini, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat independen. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali
Kali ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta pemilu adalah partai-partai politik. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan pada asas Luber-Jurdil yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya pemilih memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Bebas artinya pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Rahasia artinya suara yang diberikan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur artinya semua penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai aturan. Dan adil artinya setiap peserta dan pemilih harus diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemilu di Indonesia? Setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Pada hari pelaksanaan pemilu, pemilih diminta datang ke TPS atau tempat pemungutan suara untuk melakukan pendaftaran. Pemilih kemudian mendapatkan kertas suara dan langsung menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya, pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang disediakan. Terakhir, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya. Sejak tahun 50 sampai tahun 59, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilu di Indonesia pertama kali terjadi pada era ini, tepatnya pada tahun 55, dan diikuti oleh puluhan partai politik. Terpilihlah anggota DPR dan Dewan Konstituante yang nantinya bertugas menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Sayangnya, Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar karena kondisi politik yang tidak stabil. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan kembali memberlakukan UUD 45. Setelah keluarnya Dekret Presiden, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Presiden menjadi poros segala keputusan pemerintahan. Saat itu, demokrasi belum berjalan dengan baik. Presiden mengangkat sendiri seluruh anggota DPR yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Selain itu, kekuasaan presiden menjadi tidak terbatas dengan diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Era demokrasi terpimpin kemudian digantikan oleh era Orde Baru setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 65. Pada era Orde Baru, pemilu yang kedua berhasil diselenggarakan memilih anggota legislatif. Sayangnya, penyelenggaraan pemilu dianggap tidak adil karena menguntungkan partai tertentu. Sejak pemilu tahun 77 terjadi penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai. Dalam 6 kali pemilu, Golkar selalu keluar sebagai partai pemenang dan Soeharto kembali diangkat sebagai presiden untuk kesekian kalinya. Akhirnya, pada tahun 98 terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi. Presiden Soeharto pun mengundurkan diri. Setelah itu, demokrasi memasuki babak baru dan mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Pemilu pertama di era reformasi ini kembali diikuti oleh banyak partai politik dengan menambahkan 2 asas, yakni jujur dan adil. Masa jabatan presiden juga dibatasi, maksimal 2 periode setelah dilakukan amandemen UUD 45. Pada era reformasi, cakupan pemilu juga ikut berkembang, yang sebelumnya hanya untuk memilih anggota legislatif, kemudian ditambah untuk memilih presiden dan wakilnya. Pemilu presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kalla. Pada pemilu tahun 2009, SBY kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua. Kemudian pada pemilu tahun 2014 dan 2019, Joko Widodo atau Jokowi yang terpilih menjadi presiden. Namun pelaksanaan pemilu 2019 agak sedikit berbeda karena pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan serentak dalam 1 kali pemilu. Nah, sekarang jadi tahu ya perkembangan sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia dari bentuk awal hingga masa kini. Dengan mengetahui sejarahnya, kita bisa belajar dan terus berusaha mewujudkan demokrasi yang menyejahterakan rakyat dan sesuai dengan kepribadian bangsa.
Sebagai pelajar, kalian mungkin belum bisa ikut mencoblos dalam pemilu, tapi kalian sudah bisa mulai belajar berdemokrasi, misalnya dengan ikut pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Setelah pemilu tahun 2019, kapan pemilu selanjutnya akan diadakan? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, kalau mau latihan soal, yuk kunjungi website kejarcita.id atau Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatur. Pertanyaannya, di Kota Serang, mana yang lebih dominan mempengaruhi partisipasi pemilih? Apakah sosialisasi KPU, tingginya perhatian pada Pilpres, atau faktor lain seperti mobilisasi politik? Nah, jadi di Kota Serang ini faktor yang paling dominan adalah tingginya perhatian masyarakat terhadap Pilpres. Kenapa? Karena pemilihan presiden ini dianggap lebih menarik, banyak mendapat sorotan media dan dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, sehingga antusiasme pemilih itu meningkat. Selain itu, mobilisasi politik melalui tokoh masyarakat seperti tokoh agama maupun jaringan partai juga cukup kuat dalam mempengaruhi masyarakat untuk datang ke TPS, karena hubungan sosial antar masyarakat yang masih erat. Sementara itu, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tetap berperan penting dalam memberikan pemahaman mengenai tahapan dan tata cara pemilu, tetapi pengaruhnya lebih bersifat pendukung dibanding sebagai faktor utama peningkat partisipasi pemilih. Jadi, jika diurutkan berdasarkan kecenderungan pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih di Kota Serang, jadi itu yang pertama itu ada tingginya perhatian masyarakat terhadap Pilpres, yang kedua itu mobilisasi politik oleh tokoh atau jaringan politik, dan yang ketiga itu ada sosialisasi dari KPU sebagai faktor pendukung peningkatan kesadaran pemilih. Seperti itu, Fatur. Ya, makasih Sapir. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nazla. Tadi kan pertanyaannya itu apakah pemilu offline itu masih relevan mengingat bahwa biayanya cukup besar ya. Nah, jadi tuh menurut kelompok kami bahwa pemilu offline itu masih relevan di Indonesia karena kondisi geografis, akses internet, dan juga literasi digital masyarakat itu belum merata sehingga sistem konvensional dinilai lebih aman dan mudah diawasi secara langsung. Namun, besarnya anggaran pemilu yang mencapai lebih dari 70 triliun pada tahun pemilu 2024 membuat wacana pemilu online mulai dipertimbangkan di era digitalisasi. Tetapi teman-teman semua, bahwa pemilu online memang memiliki keuntungan seperti mengurangi biaya logistik, mempercepat perhitungan suara, dan meningkatkan efisiensi pelayanan pemilih seperti yang telah diterapkan juga di Estonia. Tetapi rekan sekalian, sistem ini juga memiliki tantangan dan juga risiko yang besar seperti ancaman peretasan, kebocoran data, manipulasi suara, serta kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, sebaiknya untuk Indonesia belum sepenuhnya untuk beralih ke pemilih online, melainkan melalui mungkin bisa, tetapi secara bertahap agar keamanan, kepercayaan publik, dan juga kualitas demokrasi tetap terjaga.
Apakah terjawab, Nadia? Terjawab, Zara. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maria. Tadi pertanyaannya, apakah penggunaan teknologi seperti Sirekap benar-benar meningkatkan transparansi pemilu atau justru menambah risiko kesalahan mengingat tidak semua petugas memiliki kemampuan teknis yang sama. Nah, menurut kelompok kami, penggunaan Sirekap pada pemilu 2024 memang membantu meningkatkan transparansi karena masyarakat dapat memantau hasil penghitungan suara lebih cepat dan transparan. Tetapi dalam prakteknya, sistem ini juga menimbulkan banyak persoalan teknis yang justru memunculkan keraguan publik terhadap akurasi data. Di wilayah Kota Serang, berbagai kendala teknis dilaporkan terjadi seperti sulit login aplikasi, server down, kesalahan pembacaan OCR pada formulir C1, hingga kendala jaringan internet atau blank spot yang menghambat pengunggahan data oleh petugas KPPS. Kemudian selain itu, kemampuan teknis petugas juga tidak semuanya merata yang menjadi masalah karena tidak semua KPPS terbiasa menggunakan teknologi digital sehingga terjadi kesalahan input maupun keterlambatan unggah data. Nah, beberapa media seperti kompas.com juga menyoroti bahwa kesalahan pembacaan foto formulir oleh Sirekap dapat menghasilkan angka suara yang tidak sesuai dengan data asli, sehingga tetap memerlukan pengecekan manual oleh petugas. Dengan demikian, Sirekap dapat dikatakan mampu meningkatkan transparansi dari sisi akses informasi publik, tetapi di sisi lain juga menambah risiko kesalahan teknis apabila kesiapan sistem, server, jaringan, dan kemampuan SDM petugas belum sepenuhnya merata. Apakah sudah menjawab, Maria? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Tadi pertanyaannya, apakah tingginya partisipasi pemilih selalu menunjukkan kualitas demokrasi yang baik? Nah, menurut kelompok kami, tingginya partisipasi pemilih tidak selalu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sudah berjalan dengan baik. Dalam konteks pemilu 2024 di Kota Serang, memang tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi ya. Tadi mencapai pada Pilpres mencapai 85,3%. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat cukup baik dan antusias terhadap pemilu masih tinggi. Namun, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa permasalahan seperti pelanggaran netralitas ASN, dugaan intervensi kekuasaan, kasus TSM, serta terjadinya PSO akibat masalah administrasi dan data pemilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi belum sejalan dengan kualitas demokrasi yang ideal. Demokrasi yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang datang memilih, tetapi juga dari pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik maupun kesalahan administrasi. Apakah sudah cukup menjawab, Naila? Sudah, Aryo. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Neneng, yaitu sejauh mana koordinasi antara penyelenggara seperti antar KPU dan Bawaslu mempengaruhi kelancaran tahapan pemilu di Kota Serang. Nah, jawaban dari kelompok kami itu, koordinasi antar penyelenggara itu memiliki pengaruh yang sangat penting ya terhadap kelancaran penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Kota Serang, koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari KPU Kota Serang, PPK, PPS, hingga KPPS untuk memastikan setiap tahapan pemilu itu dapat berjalan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kota Serang, koordinasi tersebut terlihat pada proses distribusi logistik, pelaksanaan bimbingan teknis atau BIMTEK, penyampaian informasi tahapan pemilu, hingga penanganan kendala administratif di lapangan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Serang juga menjadi bagian penting dalam menjaga pelaksanaan pemilu agar tetap sesuai pada prinsip atau asas luber jurdil dan meminimalisasi potensi pelanggaran. Kelompok kami ini menilai bahwa koordinasi yang baik antar penyelenggara membantu mempercepat penyelesaian masalah selama tahapan pemilu berlangsung. Misalnya ketika ditemukan adanya kendala terkait data pemilih atau persoalan administrasi di TPS.
Komunikasi antara KPPS, PPS, PPK, dan juga KPU serta Bawaslu dapat membantu proses penanganan menjadi lebih cepat dan terarah. Namun, di pelaksanaan pemilu tahun 2024 kemarin itu masih ditemukan beberapa kendala seperti ketidaksesuaian administrasi dan pelaksanaan PSU di beberapa TPS. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa koordinasi antar penyelenggara masih perlu terus diperkuat, terutama dalam aspek pengawasan, ketelitian administrasi, serta kesiapan teknis petugas di lapangan. Dengan demikian, menurut kelompok kami itu, koordinasi antar KPU dan juga Bawaslu di Kota Serang memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kelancaran dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Jika semakin baik koordinasi yang dibangun, maka semakin besar pula kemungkinan tahapan pemilu berjalan dengan tertib, transparan, dan juga kondusif. Mungkin itu, Neneng, apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih Dera. Terus kalau siang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Herda Lisana. Pertanyaannya yaitu tadi bagaimana analisis kelompok kalian terhadap keputusan melakukan PSU sebagai solusi? Apakah itu bentuk keberhasilan koreksi sistem atau justru bukti kegagalan awal? Tolong dijelaskan. Oke, untuk jawabannya yaitu keputusan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kota Serang dipandang sebagai sebuah langkah yang memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, PSU merupakan bentuk keberhasilan koreksi sistem karena berfungsi sebagai langkah korektif yang nyata untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan melindungi hak suara rakyat sesuai prinsip luber jurdil. Hal ini menunjukkan komitmen KPU dalam memastikan bahwa setiap kesalahan, baik berupa pemilihan yang tidak memenuhi syarat maupun ketidaksesuaian jumlah surat suara, segera diperbaiki demi integritas demokrasi. Namun di sisi lain, kebutuhan untuk melakukan PSU juga menjadi bukti bahwa adanya celah atau hambatan pada tahap awal pelaksanaan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketelitian administrasi dan pengawasan di tingkat TPS masih perlu ditingkatkan. Masalah-masalah seperti kesalahan administrasi dan kurangnya pemahaman petugas terhadap prosedur teknis menjadi penyebab utama yang memicu PSU. Oleh karena itu, PSU bukan sekedar solusi akhir, melainkan sinyal bagi KPU Kota Serang untuk memperkuat kualitas bimbingan teknis, serta memperketat rekrutmen badan ADHOC agar kesalahan serupa tidak terulang lagi di masa depan. Apakah sudah terjawab, Lisa, pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih banyak, Tria. Oke, sama-sama. Oke, baik, karena sesi diskusi telah selesai, sini saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil diskusi yang sudah selesai. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan pemilu tahun 2024 oleh KPU Kota Serang secara umum telah berjalan cukup baik dan menunjukkan pelaksanaan demokrasi yang relatif kondusif. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat serta berbagai upaya KPU dalam menjaga kualitas pemilu melalui sosialisasi politik, koordinasi antar penyelenggara, dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada badan ad hoc.
Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Serang telah menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu sesuai prinsip Luber-Jurdil. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti permasalahan administrasi, ketidaksesuaian data pemilih, dugaan pelanggaran netralitas ASN, serta pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa TPS yang menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Melalui berbagai evaluasi dan upaya perbaikan, KPU Kota Serang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemilu agar penyelenggaraan pemilu berikutnya dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Adapun rekomendasi yang dapat kelompok kami sampaikan, yang pertama, meningkatkan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu untuk mencegah pelanggaran dan intervensi politik. Yang kedua, memperketat proses rekrutmen badan ad hoc agar menghasilkan penyelenggara yang profesional dan berintegritas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu, terutama terkait administrasi dan penggunaan teknologi pemilu. Yang keempat, memperluas sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula. Yang kelima, memperbaiki sistem administrasi dan validasi data pemilih agar lebih akurat. Dan yang terakhir, memperkuat kerjasama antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman boleh on cam dulu. Mungkin nanti dibantu untuk fotonya dari kelompok Ariel ya. Boleh on cam dulu semuanya.